IPM menjadi pembenahan manusia. Komponennya ada 3. Satu adalah kesehatan. Nomor 2, kesehatan ini diukur dari usia harapan hidup, Bapak sekalian. Imunisasi itu tujuannya apa? Supaya bayi-bayi itu tidak mati oleh karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, pertama untuk BCG, penyakit TBC itu mematikan, sampai saat ini masih terbukti. Nah, kalau dikasih imunisasi, bayi-bayi balita kita itu lebih tahan terhadap penyakit TBC, walaupun bisa sakit. Ini harus tersampaikan kepada masyarakat, ya, karena sebagian masyarakat itu masih banyak yang menolak vaksinasi. Cok, panas, rewel, iya memang, ya. Tapi tujuannya adalah, jadi vaksinasi itu tujuannya menguatkan daya tahan manusia terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Kebetulan banyak penyakit yang sudah bisa dicegah dengan vaksinasi. Semenjak kita kecil, tidak saya kecil juga. Nah, ini dari dengan keberadaannya ya ini menyampaikan pesan ini yang luar biasa penting. Ya, oke, vaksinasi aja. Itu harus kita sampaikan bahwa vaksinasi apapun namanya itu tujuannya adalah mencegah manusia dari kematian dan kecacatan. Dia itu sudah kebal sama tetanus. Kenapa? Mau menikah suntik ya 2 kali. Nanti hamil ya suntik lagi TT bu ya. Nanti kemudian kelas 1 ya disuntik ya TT. Kelas 6 TT. Jadi total 7 wanita itu. Jadi saat ini wanita itu kita berharap sudah kebal sama tetanus. Jadi semakin muda meninggal itu memperburuk nilai usia harapan hidup. Jadi kalau dari data ini kita bisa berpikir singkat, jadi orang Majang ini cepat mati. Lah ya, 71 tahun meninggal. Padahal orang Jepang 85. Bapak Presiden saat ini, Bapak Jokowi, dalam nawacitanya, nawacita nomor 5 adalah meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Lah, mereka manusia yang berkualitas itu bagaimana? Ini kan sekolah paling nggak SMA itu di tiap desa. Itu bukti corone nggak biar pokoknya sekolah. Karena kata-katanya panjang ini. Kalau nggak sekolah, anak perempuan umur 14 tahun, dia dilarang anak anak. Nikah pasti. Jadi kata-katanya dan tadi ngomong sakit. Jadi sudah terbukti ya, sudah terbukti kematian di Indonesia dan mungkin di dunia polanya hampir sama. Di Indonesia penyakit pembunuh utama di Indonesia, penyakit yang menimbulkan kematian tertinggi adalah stroke. Ya, karena BPJS sekarang mensyaratkan kalau darah tinggi kesimpulannya harus dirujuk ke rumah sakit, dikelola dengan benar, obat gratis, dokter gratis, sakit masuk rumah sakit juga gratis dan seterusnya. Cuma tinggal mau dan tidak. Jadi menyadarkan masyarakat sekarang. Bagaimana orang darah tinggi dan orang kencing manis ini berubah teratur ke dokter kita, badan kita, otak kita tumbuh dibentuk dari protein. Protein. Oleh karena itu kalau anak-anak kita ingin pintar dan cerdas, kantong telur, susu, daging, ikan, ojo bubur, ojo mie, ojo roti. Kurang banget. Jadi anak dengan kurang gizi, intervensinya 1 telur sehari. Setelah 1 bulan itu katanya langsung meningkat tinggi. Ini gizinya. Resep yang buruk 1. Resep yang pertama dan utama itu namanya harus pertama dan utama. Jauhi rokok atau berhenti rokok. Kalau ingin panjang umur itu resepnya. Yang pertama harus dilakukan. Nomor 2 olahraga teratur dan terukur. Nomor 3 kerja fisik, nggak boleh nangis berat. Seperti ibu ini lebih panjang umurnya kenapa? Mulai bangun tidur sampai mau tidur olahraga, tengah malam olahraga lagi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita evaluasi bersama.
bersama, dan ini mungkin bisa menjadi materi dan teman-teman puskesmas, kepala puskesmas dan jajarannya. Setiap puskesmas itu sekarang ada tenaga namanya tenaga promosi kesehatan. Tenaga promosi kesehatan ini salah satu tupoksinya adalah ya menyampaikan pesan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan ini saya pikir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan peran teman-teman mungkin ya. Jadi kelompok masyarakat ini yang tentu memberikan fasilitasi informasi kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini teredukasi, tersampaikan informasi dari berbagai sumber dalam rangka pembangunan. Jadi saat ini kondisi realnya adalah memang kalau disuruh dipakai indeks pembangunan manusia IPM, ya. IPM itu kan menjadi indeks kinerja utama baik itu bupati, ya IKU ya, indeks kinerja utama. Dan itu bentuknya IPM. Jadi indeks kinerja utama bupati ya IPM, kemudian gubernur, presiden juga IPM. Apa itu IPM? Indeks pembangunan manusia. Komponennya ada 3. Satu adalah kesehatan. Nomor 2 usia. Kesehatan ini diukur dari usia harapan hidup, Bapak sekalian. Usia harapan hidup. Ya. Kondisi-kondisi yang memperpanjang usia harapan hidup itu lah yang sasaran yang kita tuju. Jadi pembangunan kita, ya, imunisasi, ya, Ibu kader atau Bapak di Posyandu itu imunisasi itu tujuannya apa? Supaya bayi-bayi itu tidak mati oleh karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya, pertama suntik BCG. Penyakit TBC itu mematikan, sampai saat ini masih cukup tinggi. Nah, kalau dikasih imunisasi, bayi-bayi balita kita itu lebih tahan terhadap penyakit TBC, walaupun bisa sakit. Jadi dengan vaksinasi itu teknologi yang tepat guna untuk menghindarkan kematian. Seperti kemarin ya, TBC COVID, para ahli dunia dengan cepat sigapnya bisa menciptakan vaksin. Walaupun ada kontroversi dan seterusnya, tapi itu terbukti secara ilmiah data orang yang divaksin itu lebih tahan, kematiannya lebih rendah. Jadi vaksin itu diciptakan manusia untuk melindungi manusia dari kematian. Walaupun tentu ya namanya efek samping itu ada, namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya gerges, meriang, limu-limu itu biasa. Karena itu dimasuki virus, dimasuki bakteri. Kalau BCG itu dimasuki bakteri TBC yang sudah dilemahkan supaya membangun. Ini ilmu-ilmu ini harus tersampaikan kepada masyarakat, ya. Karena sebagian masyarakat itu masih banyak yang menolak vaksinasi. Cok, panas, rewel. Iya memang, ya. Tapi tujuannya adalah, jadi vaksinasi itu tujuannya menguatkan daya tahan manusia terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Kebetulan banyak penyakit yang sudah bisa dicegah dengan vaksinasi. Semenjak kita kecil, enggak saya kecil juga vaksinasi. BCG, pertama kali BCG, borok di sini BCG ya. Kalau nggak borok malah nggak jadi, jelek ini harus borok, harus ada luka di sini. Ya, coba jangan juga masih ada di sini. Itu BCG, kuman TBC, supaya kita tidak sakit TBC. Kalau sakit toh ringan. Karena sampai saat ini kematian karena TBC masih tinggi. Sekarang padahal kita punya target tahun 2030 kalau kita tereliminasi 1/10.000. Sampai saat ini belum bisa. Banyak sakit TBC, Pak. Saya praktek sehari-hari di Cakpuro pasti lihat ya banyak sakit TBC, batuk 3 minggu, 4 minggu nggak sembuh-sembuh. Anak kecil ini besar-besar diberi TBC. Apalagi air tinggi, air itu tinggi sekarang, Pak. HIV air. Anaknya mati, ibunya mati, bapaknya mati. Banyak sekarang. Nah ini dari panjenengan keberadaannya ya ini menyampaikan pesan ini yang luar biasa penting. Ya, oke, vaksinasi aja.
itu harus tersampaikan bahwa vaksinasi apapun namanya itu tujuannya adalah mencegah manusia dari kematian dan kecacatan. Polio misalnya, polio itu nggak menimbulkan kematian, tapi cacat, apa namanya, difabel, jadi lumpuh layu, pincang itu polio. BCG, selanjutnya tinggi, TBC, DPT, difteri, polio, campak, difteri 3 tahun pandemi Pak, posyandu tidak jalan, difteri langsung meningkat, di rumah saya sudah ada 3. Padahal satu aja pasien difteri ada, itu KLB Pak, kejadian luar biasa. Tidak lanjutannya Pak, semua harus dibidik ulang sampai segitunya. Dan itu berat. Kematian sudah banyak Pak sekarang. Difteri itu sangat menular dan sangat mematikan. Kematiannya tinggi Pak. Difteri. DPT, difteri, pertussis, tetanus. Ya, kenapa ibu hamil sebelum jadi pengantin ya Bu ya? Sebelum jadi pengantin divaksinasi TT ibu. Supaya apa? Nah kalau hamil nanti bayinya tidak ada tetanus yang baru. Kalau bayi kena tetanus sebagai besar mati Mas. Ibu seorang wanita itu sampai 7 kali Pak. Jadi anak-anak perempuan sekarang dia sudah kebal sama tetanus. Kenapa? Mau menikah suntik ya 2 kali. Nanti hamil ya suntik lagi TT Bu ya. Nanti kemudian kelas 1 ya disuntik ya TT, kelas 6 TT, jadi total 7 Pak wanita itu. Jadi saat ini wanita itu kita berharap sudah kebal sama tetanus ya, kalau sudah 7 kali itu luar biasa. Campak itu juga kematiannya tinggi, gambaran loh Pak. Gambaran itu ya bisa sembuh sendiri tapi ya komplikasi paru-paru dan seterusnya, pneumonia. Jadi sekarang cukup banyak penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Ini harus disampaikan supaya orang nggak menolak, nggak reject, nggak menolak terhadap vaksinasi. Ya. DPT, polio, campak umur 9 bulan. Ya. Kalau ke luar negeri hajian harus divaksinasi meningitis. Ya. Karena kematian meningitis cukup tinggi. Di Arab sana banyak orang sakit meningitis. Karena itu sebelum ke Arab, baik itu umroh ataupun haji disuntik meningitis. Itu. Jadi pesan pentingnya adalah vaksinasi bisa mencegah kematian. Itu penting. Gejala ringan akibat vaksinasi itu bisa diabaikan, ya. Artinya nggak usah takut. Itu teman-teman bisa menyampaikan itu. Jadi semakin muda meninggal itu memperburuk nilai usia orang hidup. Saat ini ya, informasi yang terakhir, negara yang paling tinggi usia adalah Hong Kong. Nomor 2 Jepang itu ngomong 86 Pak. Jepang 85 negara-negara Eropa itu antara 84 85. Lumajang, Jawa Timur 72 Pak. Jauh ya Pak ya. Orang Jepang selisihnya 15 tahun. Artinya kita sudah meninggal, orang Jepang masih hidup sampai. Ya, kita rata-rata masih 71, Jawa Timur 72, Indonesia sudah 72. Jadi kalau dari data ini kita bisa berpikir singkat, berarti orang Lumajang ini cepat mati ya. Nah ya, 71 tahun meninggal. Padahal orang Jepang 85. Iya kan? Artinya kalau mobil Rolls, orang mobil Jepang itu masih wirami di jalan, kita udah ditimbang di rongsoan, ya, udah dikubur kan ya. Nah, oleh karena itu tujuan pembangunan ya, adalah bagaimana usia harapan hidup ini tambah panjang gitu Pak. Tugasnya Pak Bupati, tugas kami dari Desa Selatan dan Bapak Ibu sekalian masyarakat
berupaya bareng-bareng supaya usia kita itu tambah panjang. Maka setiap orang berdoa kan biasanya berikan usia yang panjang gitu ya, panjang umur, itu harapan semua orang. Dan itu memang menjadi bagian yang akan kita tuju dalam proses pembangunan. Ya, itu pesan yang disampaikan adalah bagaimana kita panjang umur kan gitu ya. Tentu harus ada upaya-upaya. Dan ini data UI ya, orang Indonesia ternyata nggak panjang umur. Bagaimana kita harus panjang umur? Caranya bagaimana? Itu harus tersampaikan. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Presiden saat ini, Bapak Jokowi, dalam nawacitanya, nawacita nomor 5 adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lah diuraikan, manusia yang berkualitas itu bagaimana? Ya. Manusia yang berkualitas itu satu, dia harus sehat. Jadi kualitas manusia itu diukur dari kesehatannya. Betul juga. Kalau nggak sehat ya bekerja tidak bisa, nggak produktif, cepat mati tadi. Iya kan? Oleh karena itu, untuk membangun manusia yang sehat tadi kembali imunisasi, vaksinasi, gizi. Jadi untuk menciptakan manusia sehat ini ada upaya-upaya. Nah, nanti mungkin menjadi poin penting teman-teman Kim dan kami semua sebagai promotor kesehatan. Jadi manusia berkualitas itu diukur dari 3. Satu, ini nyambung dengan IPM tadi, ya. Satu, dia harus sehat, ya, supaya dia panjang umur. Nomor 2, dia harus berpendidikan, ya. Tingkat pendidikannya harus maju. Maka di kesehatan kami membangun Indonesia Sehat, di pendidikan ya Indonesia Pintar. Orang berpendidikan, ya, orang berkualitas itu identik dengan orang yang berpendidikan. Ya, tidak hanya lulusan SD, tidak hanya lulusan SMP, tapi sampai S2, S3 seperti itu. Ya minimal sarjana lah gitu ya. Itu baru dikatakan berkualitas. Maka dalam IPM kan itu dinilai tuh lama pendidikan. Remaja 6,5 tahun. Rata-rata seperti lulusan SD kita remaja. Ya kita mungkin di sini minimal SMA lah. Di Sumber Mujur itu ini contohnya. Sebelum ada SMP 5 Sumber Mujur yang di Sumber Mujur itu ya dekat di Tanggabu itu, ya sudah lulus SD kan. Kalau ke SMP harus ke Candipuro. Angkotnya hanya 1-2. Itu sing orang tuanya punya uang ya angkot. Sebagian besar ya sudah berhenti di SD. Karena untuk ke SMP itu luar biasa, butuh pengeluaran yang cukup tinggi. Di lain orang tuanya nggak kerja yang pasti, paling buruh tani ya, dengan penghasilan yang pas-pasan, butuh hidup aja susah. Oke, sekarang SMP sudah kan 1, padahal SD-nya banyak, pasti ada sebagian yang tidak sekolah. Karena tadi itu sekolah itu ya dari atas itu mana Wonoagung, Wonorenggo itu, atau dari Kajar Kuning, Surakoboan. Sekarang masa mau naik ondel? Nggak mungkin lah naik ondel ya, naik sepeda pancal dari Surakoboan terus dari naik, nggak mungkin naik. Harus sepeda motor. Anak SMP udah pakai sepeda motor kan sekarang nggak ada naik sepeda pancal. Karena ya tadi angkot nggak ada. Kalau Surabaya tinggal naik angkot. Artinya apa? Untuk ke SMP dan apalagi ke SMA harus lebih jauh lagi. Orang tua harus melihat sepeda motor. Kalau anaknya 1 nggak masalah, anaknya 3. 1 sepeda motor berapa? Orang tuanya aja nggak punya sepeda motor. Atau 1 untuk bapaknya ke Tegal. Ya kan? Jadi ternyata tidak sederhana ayo sekolah. Enggak. Saya bilang itu ibarat ayo makan. Nggak warung makan di mana? Kalau mau fair, pemerintah harus menyediakan SMP, SMA itu di desa-desa itu baru fair. Artinya ini pikiran khayalan ya. Tapi real kan? Kalau
ingin anak-anak kita berikan maju, ya dirikan sekolah paling nggak SMA itu di tiap-tiap desa. Itu buku corone nggak biar pokoknya sekolah. Karena rata-ratanya panjang ini. Kalau nggak sekolah, anak perempuan umur 14 tahun, dia dilarang anak lanang. Nikah pasti. Jadi rata-ratanya ini. Dan tadi ngomong sakit. Jadi masalahnya itu nggak hanya masalah isi, tapi anak SMP, anak. Jadi Bapak sekalian, jadi kalau kita ngomong pendidikan itu memang masalahnya berat ternyata. Tidak hanya mendorong orang untuk sekolah, mendorong bagaimana sekolahnya tidak ono itu. Ya. Kalau ada pondok pesantren sekarang aman. Ya, saya senang kalau ada pondok pesantren. Karena apa itu? MTS masuk, ya. Di kelompok saya itu ada MTS, ada apa? SMA, SMK. Di pondok sekarang cenderung ada itu sekarang. Itu luar biasa. Itu mendorong anak untuk mendapatkan sekolah yang formal kan, selain mondok. Jadi kalau anak mondok mau mondok itu aman Pak. Dia keluar dari pondok paling nanti usia 18, 19, nikah ya sudah enggak usia 19. Jadi saya yang mengatakan orang berpendidikan itu orang yang berkualitas itu dijadikan orang yang berpendidikan, sehat, berpendidikan, dan nomor 3 adalah orang yang sejahtera. Komponennya 3, maka sejahtera ini disebut dengan daya beli kan, nah ini masuk IPM kan. Jadi IPM itu komponennya kan usia harapan hidup, lama sekolah, sama daya beli ekonomi. Nah, oleh karena itu pemerintah tujuannya adalah pembangunan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Dulu aturan harus begini, pangkas semua supaya orang tuh mudah berusaha. Oke, jadi ini Pak ya. Jadi bagaimana kita berkualitas dalam berkehidupan sehat. Nah, karena saya di bidang kesehatan, ngomong sehat ya. Jadi konsepnya pemerintah sudah membuat namanya program strategis supaya orang itu sehat. Bagaimana? Satu, dikuatkan namanya paradigma sehat. Kita kampanye, ya Bu Irma, kita semua itu kampanye di medsos, namanya paradigma sehat. Dengan apa? Dengan germasnya. Jadi kalau kita kampanye gerakan masyarakat hidup sehat itu dalam rangka menguatkan germas, menguatkan paradigma sehat. Jadi setiap orang itu harus sadar, harus paham bagaimana supaya tidak sakit. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah mau vaksinasi, mau olahraga, mau makan yang bergizi, seimbang, bagus, itu kalau sudah rajin ke dokter cek kesehatan, itu paradigmanya sudah baik. Jadi paradigma sehat itu artinya menguatkan supaya pemahaman supaya setiap orang, setiap keluarga itu paham bagaimana menjaga kesehatan masing-masing. Ya. Misalnya begini, contoh real, sudah terbukti ya, sudah terbukti kematian di Indonesia dan mungkin di dunia polanya bersama. Di Indonesia penyakit pembunuh utama di Indonesia, penyakit yang menimbulkan kematian tertinggi adalah stroke. Ya, tahu kan di kakak di keluarga atau saudara tetangga stroke dan meninggal. Stroke, serangan 1 mati perot, serangan kedua lumpuh, serangan ketiga hanya tempat tidur, serangan keempat meninggal. Jadi bertahap gitu ya stroke ya. Tapi ada juga tensi tinggi, stroke, perdarahan langsung meninggal juga ada. Jadi kematian tertinggi penyakit itu karena stroke. Stroke ini sebabnya apa? Sama dengan penyakit jantung koroner. Dan nomor 2 penyakit jantung koroner. Ya. Jadi penyakit yang mematikan itu nomor 2 stroke, nomor 2 jantung koroner. Penyebabnya apa? Sama. Nomor 3 gagal ginjal. Penyebabnya sama. 1 darah tinggi. Jadi kalau sekarang 180 sudah lama, kalau nggak diobati dengan benar mungkin 2 tahun, 3 tahun atau besok pagi bisa stroke. Tergantung bagaimana pengelolaannya ini. Ya.
Jadi stroke, jantung koroner, gagal ginjal itu penyebabnya satu darah tinggi, nomor dua kencing manis. Ya. Jadi untuk mencegah ini, ya kedua penyakit ini harus dikelola dengan betul. Oleh karena itu BPJS sekarang mensyaratkan kalau darah tinggi, kencing manis harus dirujuk ke rumah sakit, dikelola dengan benar, obat gratis, dokter gratis, sakit masuk rumah sakit juga gratis dan seterusnya. Cuma tinggal mau dan tidak. Jadi menyadarkan masyarakat sekarang bagaimana orang darah tinggi dan orang kencing manis ini berobat teratur ke dokter, harus menjadi peserta BPJS. Ini penyakit jangka panjang yang selama hidup. Kalau bayar sendiri pasti tidak mampu. Dengan BPJS setiap kunjung ke dokter gratis, ke rumah sakit gratis, cek ini gratis, obat gratis, asal sesuai dengan aturan. Ya. Jadi kita sekarang bersama-sama mengajak masyarakat kontrol, cek gula darah dan tensi. Kalau umur seperti saya ini ya 60 ya, umur 50 tahun ke atas tensi, darah tinggi, kencing manis tidak ada, selama hidup nggak ada. Jadi nggak usah tes terus ya. Jadi kencing manis itu muncul biasanya di bawah 50 tahun. Kalau udah 50 tahun ke atas normal, ya sudah selamanya kan normal, gitu ya. Lain dengan darah tinggi itu bisa muncul setiap saat, dia muda normal tapi darah tinggi umur 60 tinggi bisa. Jadi sempatkan cek tensi, ya kalau perlu beli tensimeter. Karena penyakit hipertensi dan stroke ini akan berkembang diawali dari hipertensi dan kencing manis. Termasuk gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini sama. Gagal ginjal ini kalau nggak punya BPJS ya meninggal dengan cepat. Tapi BPJS cuci darah seminggu 2 kali. Sekali cuci itu 1,5 juta. Jadi kalau sebulan 10 kali 15 juta BPJS bayarin. Kemudian setiap orang harus sadar bagaimana supaya tidak sakit, supaya tetap fit dengan olahraga teratur. Orang kita itu sebagian besar malas gerak, mager, dia kan mager. Padahal olahraga itu cukup 30 menit sehari, seminggu 3 kali 4 kali. Kalau bapak ibu sibuk 1 jam itu 2 kali seminggu. Kenapa olahraga? Nah, ini harus tersampaikan pesan-pesan yang mudah dilakukan. Dengan olahraga itu mengurangi atau mencegah kencing manis, mencegah hipertensi. Karena lemaknya terbakar semua, jantungnya semakin kuat. Bapak ibu tahu, saya Buida badannya nggak besar. Ya. Dengan ibu yang kecil, bapak yang kecil, ramping, jantungnya gede waduh sama. Bukannya terus orang besar jantungnya besar, enggak. Ya, orang besar kita hidup karena jantung. Ya, sepakat ya. Jantung semua ukurannya sama. Bisa dibayangkan mobil 1500 cc dipasangkan di sedan sama dipasangkan di Innova yang awet mana? Pasti awet dan sedan. Maka mobil sedan itu awet karena muatannya paling ya cuma 2, 4 gitu ya. Mobil Kijang muatannya bisa 10 Volvo, cc-nya modal ya, cc-nya sama 1500. Dulu ada mobil Kijang ya, Kijang muatannya bisa 8, bisa 6. Mobil sedan nggak mungkin 6, nggak cukup. Sehingga mobil sedan lebih awet, tahun 70 masih banyak. Mobil Niaga tahun 70 udah ada sudah, jarang sekali. Artinya apa? Kita bisa panjang umur kalau jantung ini kuat. Kira-kira bisa dipahami ya? Karena hidup kita dari jantung loh. Jantung sih bisa sekali suatu meninggal. Jadi kalau ada orang sekarang sehat, nanti siap meninggal, itu bisa dipastikan karena serangan jantung.
angin judul kalau orang kampung pasti, atau stroke perdarahan, tensinya 230, pecah dulu darahnya, dia meninggal di sini, sering tuh, nggak sadar terus ngorok, 3 jam meninggal. Itu jadi ada proses 3 jam meninggal tuh, karena satuan itu stroke perdarahan. Tapi kalau langsung meninggal satu corona, ini real Pak. Saya punya pasien yang 1 Gus itu pemula pada pesantren Kelapa Sawit yang bertensi. Gus jangan badminton, hobinya badminton di Nanggal. Dia meninggal di lapangan. Ada namanya Mas Pardi, masih muda, 50-an. Ojo badminton tuh, yo ini badminton, meninggal di lapangan. Ada namanya Pak Imam Nawawi, orang dari Purwakarta. Memang satu sekitar hati-hati coba kita meninggal di lapangan. Jadi cerita semacam ini itu penting. Kenapa? Harus dipahamkan. Semua orang yang mau olahraga atau hobi olahraga itu harus cek tensi rutin, Pak. Olahraga itu baik, ada ukurannya. Makanya kalau sepedaan jangan seharian. Orang sepedaan mati di jalan juga banyak. Olahraga itu ada batasannya, Pak. Jantung kita itu ada batasannya. Setengah jam sampai 1 jam itu cukup. Orang sepedaan bisa berjam-jam. Apalagi kumpul dengan temennya, kumpul sehat, kumpul anak 20, kumpul petang puluh, nututi ya. Ya. Jadi olahraga pun harus paham masalahnya, harus cek kesehatan dulu sebelum olahraga, itu penting. Sampaikan ya, cek kesehatan sebelum olahraga. Karena banyak orang mati di lapangan tenis, lapangan badminton. Ya. Oke. Jadi setiap orang itu harus menjaga supaya tetap sehat. Ya. Dengan apa? Ya, kita kampanye germas ya. Sering kan kampanye germas. Apa sih germas? Gerakan masa tubuh sehat. Pesannya mudah, 1, olahraga teratur dan terukur. Jadi supaya sehat dan bugar. Makan yang bergizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Protein cukup, vitamin sayur buah cukup, karbohidrat secukupnya. Mengapa kita ini dari segi prestasi dibandingkan negara lain kurang? Ini bisa salah satu masalah gizi, Pak. Gizi kita itu mulai kecil kan mesti nasi ya. Kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Iya ya. Ya nasi jagung, nasi putih, nasi nasi ya. Nah, belum makan nasi belum makan. Nasi. Padahal orang sana, orang luar yang kalau makan telur itu nggak mau 1, Pak, volume makan. Saya itu pernah di luar negeri, Pak. Saya milih orang bule. Waktu itu saya di Azerbaijan di daerah Eropa sana. Makan telur itu, Pak. Telurnya telur nggak ada telur goreng, nggak, telurnya telur rebus. Tadi dia volume saya cuma 2 itu kabarnya dia di lapangan. Belum ikan, belum dagingnya. Pernah ke Saudi, ke Makkah. Saya pernah dapat cerita, Pak, anak buah saya, kok tanganku, Pak, itu tahu butuh durian mangan, kok gak iso. Kok boleh kalau misalnya dobrik sampetan, misalnya itu gila, Pak. Iya, kalau di sini kan daging cilik-cilik kayak tawon gitu. Suir-suir, Pak. Ya, tawon bukan itu sampai ini udah bisa. Di sana tangannya segini. Ya benar, ya kayak stick lah, kita jalan stick kan di samping gitu ya. Itu budaya. Kita, badan kita, otak kita tumbuh dibentuk dari protein. Protein. Oleh karena itu kalau anak-anak kita ingin pintar dan cerdas, kantong, telur, susu, daging, ikan, Pak. Ojo bubur, ojo mie, ojo roti, ojo kentang gudeg. Tapi itu kemana? Maka dalam rangka mencegah stunting, kita sekarang mendorong, ayo konsumsi protein hewani, Pak. Protein hewani, kenapa? Yang bentuk sel otak, otot kita, tulang putih,
protein hewani lah. Ikan, telur, susu, daging. Makanya orang Jepang itu dulu negara KT, negara miskin, sekarang udah gini-gini. Orang Irian, orang Ambon yang tepi laut, tinggi-tinggi besar-besar. Makanya Pak ikan Pak. Ikan asin. Kita ikan asin, cili-cili saya. Jadi saya hanya menyampaikan kelompok ini harus bisa menyuarakan, ayo makan ikan, ayo makan telur. Murah kan, kalau ayo makan daging, pikir-pikir, mahal. Ayo makan ikan, ayo telur, ikan lele, ikan tongkol, kan melimpah kita itu. Murah, telur ya sekilo berapa, 20, isinya 15, murah. Murah banget. Jadi anak dengan kurang gizi, intervensinya 1 telur sehari. Setelah 1 bulan itu datanya langsung meningkat tinggi. Ini gizinya, terus gizinya. Jadi kalau dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan sehat, ayo makan telur, ayo makan ikan, itu jadi penting. Ayo makan buah yang cukup. Ojo didorong buah yang dipangan. Gitu ya. Kira-kira praktis tapi itu manfaat, itu maksud saya. Nah ini yang berat. Jadi supaya kita sehat, tadi Germas, pesan Germas, ayo makan bergizi, olahraga, jaga kebersihan, air bersih, sanitasi, oke lah itu sudah ada teratasi sih ya. Sanitasi, air bersih, sanitasi itu sudah teratasi. Nah ini yang berat. Berat ini Pak. Jauhi rokok, batasi rokok. Ya, fakta membuktikan Pak. Tadi ya. Jadi penyakit jantung tadi ya, rusaknya pembuluh darah ini penyebabnya antara lain tadi ya, hipertensi, kencing manis, kalau penyakit, kalau bisa adalah rokok Pak. Rokok ini akibat dari merokok itu rusak pembuluh darah. Kenapa? Satu, ya selain nikotin, tar dan bahan-bahan yang bersifat toksik. Ada yang namanya tempe, ya. Masih lihat. Jadi kalau kalau rangka jam rokok mulai dari bagaimana menanam tembakau seperti tanaman yang lain supaya nggak dimakan ulat, ya Bapak. Semprot. Berapa kali? Berkali-kali, nggak kehitung gitu ya. Dipanen, dipasang di gubuk itu namanya apa? Gubuk itu ya. Supaya nggak dimakan ulur dan seterusnya, sama saya semprot dengan insektisida. Habis itu kering, gerasa, jemur, semprot lagi Pak. Ya. Habis itu menanti harga mahal disimpan di gudang. Ada pedagang bangku namanya Pak Prato, orang Batis, pasien saya. Pak, ya borgol gitu. Terus supaya nggak gosok ya Pak, jadi kayak pil dok, tuh putung jalan raya, kayak pil bertahan lama. Terus Pak, pilih kalau nek sampai makan mate betul, gue mate, kok pengen dikumpul Pak. Sayangnya bangku itu sebelum dihisap dibuat rokok tidak pernah dicuci. Ya harusnya Ya, itulah maka pesannya yang disemprotkan tadi adalah racun eksternal yang melekat di rokok itu, tembakau itu lumpuh sehingga para ahli mengatakan lebih dari 4.000 racun ada di situ. Itu yang merusak pembuluh darah, menyebabkan darah juga lebih mudah menggumpal. Ya. Saya kalau penyuluh dia, saya langsung saya itu Mas. Saya bawa apel, saya semprot baygon. Ini tembakau saya ya daun saya semprot baygon berkali-kali. Apel besar tak semprot. Ayo siapa yang ini silakan ambil langsung dimakan, siapa yang mau? Gak ada yang mau Pak. Walaupun saya semprot sekali itu gak ada yang mau. Tapi tembakau yang disemprot berkali-kali kok ya orang minta aja makan. Apel yang besar, apel merah, apel Amerika tak semprot sekali nggak mau. Oke,
Oke, jadi kita mau nggak mau, suka dan tidak suka harus kampanye juga. Jangan merokok atau batasi rokok. Ini temuan para ahli Inggris, namanya resep panjang umur, Pak. Baru dari yang maha puasa. Resep panjang umur satu. Resep yang pertama dan utama itu namanya harus pertama dan utama. Jauhi rokok atau berhenti rokok. Kalau ingin panjang umur itu resepnya. Yang pertama harus dilakukan. Nomor 2, olahraga teratur dan terukur. Nomor 3, kerja fisik. Nggak boleh malas gerak. Seperti ibu-ibu ini lebih panjang umurnya, kenapa? Mulai bangun tidur sampai mau tidur olahraga. Tengah malam olahraga lagi. Mulutnya juga banyak olahraga. Jadi panjang umur ibu-ibu. Maaf ya Bu. Jadi kalau ingin sehat ya olahraga, gerak, ngepel, nyapu, ubah-ubah, ya masak kalau perlu gitu ya. Olahraga, kok kerja fisik. Ngomel-ngomel itu setengah curhat. Makanya meringankan beban stresnya. Iya, paham. Gitu ya. Jauhi rokok, olahraga teratur, terukur, kerja fisik, terakhir supaya panjang umur, cek kesehatan rutinnya. Balik lagi ke cek kesehatan. Kenapa? Penyakit-penyakit tadi bisa dicegah kok, bisa dikontrol kok. Tensi tinggi, kencing manis, harus cek kesehatan rutin. Berikutnya, hati-hati di jalan raya. Sampaikan Pak pesen, engko wis tensi normal, nggak merokok, mati roti cuma jalan raya. Hati rambu lalu lintas itu penting karena kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran rambu lalu lintas. Nikung, baik kalau nyalip duluan. Gitu ya Pak ya. Jadi pesannya juga ada nih, hati-hati di jalan raya, taati rambu lalu lintas, pakai helm yang standar. Kalau pakai mobil harus pakai, walaupun di tengah. Jadi kematian karena kecelakaan, sopirnya tidak apa-apa, penumpang tengahnya meninggal. Kenapa Bu? Tatkala mobil itu berhenti mendadak, yang duduk tanpa sabuk pengaman ini seperti dilempar uang. Paham ya? Ini kecelakaan terjadi yang saya tahu ya, sopirnya suaminya, istrinya tiduran di tungguan di gedung jajah. Sopirnya nggak apa-apa Pak, bojone meninggal. Ya Bu, ceritanya ini terlempar terbatik di dashboard, dia masih meninggal. Oke, wanti. Jadi hati-hati ya kalau di tengah itu harus pakai sabuk pengaman. Kan toh juga sudah disediakan, tapi jangan dipakai. Oke, itu kira-kira yang Bapak sekalian ada beberapa pesan yang mungkin bisa disampaikan melalui kelompok itu yang sederhana tapi ini luar biasa manfaatnya. Saya pikir demikian. Mohon maaf dan terima kasih sekali atas kami menjelaskan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.